Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan dimulai saja, karena Bapak jam 9 ada webinar. Silakan bisa dipimpin. Ya, hari ini yang presentasi kelompok 2 yaitu Guru Selim sama Bu Tuti. Kepada Guru Selim dan Bu Tuti dipersilakan. Guru Selim, Bu Tuti udah siap untuk presentasi. Risa? Iya, Pak. Itu temannya yang namanya Yoga Priyatama itu gimana statusnya? Nah, saya tadi udah ngechat dia, udah ngingetin. Tugasnya belum dikirim juga ya, Pak? Saya belum ngecek lagi sih. Oke, ya, silakan. Kalau minggu kemarin kalau nggak salah Pak Yoga izin sakit. Nah, kalau hari ini belum ada kabar lagi, Pak. Oke, baik. Boleh saya mulai ya Pak Bagus? Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak Bagus dan teman-teman. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis jalur. Saya share screen sebentar ya. Ini angkatan 2019 atau 2020 ya? 2020 Pak. Oke, ya. Ya. Sudah terlihat belum ya, teman-teman? Ya, jadi oh ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Roslin dan rekan saya Kak Tuti. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang analisis jalur menguji hipotesis pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Maaf, kayaknya ada kendala. Jadi pokok bahasan hari ini ada 3. Yang pertama, menguji signifikansi koefisien jalur, kemudian menguji variabel mediasi, dan yang ketiga, uji kecocokan modal. Nah, kami akan mempresentasikannya dengan memberikan suatu kasus. Jadi kasusnya itu misalkan ada suatu penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh variabel remunerasi, motivasi, dan suasana kerja terhadap kinerja pegawai. Datanya bisa dilihat di layar. Jadi ada X1, X2, X3, dan Y, di mana banyak datanya itu nanti sampai 20. Nah, ilustrasi tersebut misalkan dimodelkan di dalam kerangka yang bisa dilihat di layar. Jadi ada yang bisa dilihat di layar sebagai berikut. Jadi variabel eksogennya X1, lalu juga tanda panahnya juga bisa dilihat di layar. Di mana dari P21 sampai PY3 itu adalah koefisien-koefisien jalurnya. Di sini kami tidak memaparkan lagi tentang bagaimana mencari koefisien jalur karena sudah dipaparkan sebelumnya oleh kelompok 1. Nah,
Nantinya hipotesis yang akan diuji yaitu untuk pengaruh langsungnya, yaitu pengaruh variabel X1 terhadap X2, lalu pengaruh variabel X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, dan pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Jadi X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, X1 terhadap Y, X3 terhadap Y, X2 terhadap Y. Oh, delay ya teman-teman? Belum. Halo? Di saya muncul slide 6, Kak. Udah terlihat sampai mana ya? Slide Di saya pengaruh langsung ya? Iya, di saya juga pengaruh langsung. Iya, Bu, pengaruh langsung, Bu. Oh, iya. Saya lanjut ya. Nah, terus kalau pengaruh tidak langsungnya berarti itu pengaruhnya itu melalui variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi pengaruh X1 terhadap X3 melalui X2. Jadi di sini pengaruh X1 terhadap X3 tapi dia melalui X2. Atau pengaruh X1, ada juga hipotesis pengaruh X1 terhadap Y tapi melalui X3 dan pengaruh X2 terhadap Y melalui X3. Nah, itu hipotesis yang akan kita uji pada hari ini. Yang pertama, saya akan memaparkan uji signifikansi koefisien jalur atau pengaruh langsungnya. Nah, kalau secara manual, langkah-langkahnya itu kita seperti biasa, jadi kita menuliskan hipotesisnya. Kalau hipotesisnya kita menguji dua arah, berarti nanti dia pakai tidak sama dengan 0, atau kalau secara verbalnya terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kalau uji satu arahnya, berarti kita untuk H1-nya menggunakan lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti terdapat pengaruh positif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan kalau kurang dari 0, berarti terdapat pengaruh negatif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, lalu nanti kita menggunakan statistik uji T-hitung. T-hitungnya bisa dilihat di rumus yang ada di layar. Nah, kalau T-hitung yang ada di kiri ini, dia dia itu regresi langsung. Misalnya, kita mau mencari pengaruh X1 terhadap X2. Nah, kita menggunakan T-hitung yang ini. Nah, kalau yang ini, T-hitung yang ada di kanan, kita misalnya mau mencari pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Kita pakai T-hitung yang ini. Keterangannya, kalau P itu koefisien jalurnya, yang kita cari, yang kemarin teman-teman kelompok 1 juga sudah memaparkan. Kalau R kuadrat itu koefisien determinasi, kalau D itu dari elemen ke I dan kolom ke I dari diagonal utama matriks inverse, N itu banyak data, K itu banyak variabel bebas. Nah, nanti selanjutnya kita tentukan T-tabelnya, di mana T alfa, N dikurang K dikurang 1, N dikurang K dikurang 1 itu adalah derajat bebasnya. Nah, jika T-hitungnya itu lebih dari T-tabel, maka H0-nya nanti ditolak. Nah, sekarang saya akan paparkan cara menguji hipotesis dengan SPSS. Seperti biasa, kita masukkan dulu data ke data view, nama variabel ke variabel view-nya. Jadi X1 sampai Y dengan labelnya misalnya kita isi. Nah, yang pertama tadi, yang mana ya? Nih, yang pertama, kita kan mau menguji pengaruh variabel X1 terhadap X2. Berarti nanti kita masukinnya analyze regresi linear, kita masukkan X1-nya itu ke independen, X2-nya itu ke kotak yang dependen. Ini juga sama seperti yang sudah dipaparkan kelompok 1 kemarin. Nah, kemudian hasil output di koefisiennya itu, kalau nilai
P-nya atau koefisien jalurnya kan kita bisa lihat di kolom ini, standardized coefficient beta. Nah, di sini kita hipotesisnya terdapat pengaruh langsung yang positif X1 terhadap X2. Nah, kita lihat dari kolom signifikannya. Nah, karena nilai signifikannya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi, variabel X1 berpengaruh langsung positif terhadap variabel X2. Nah, kalau di sini selanjutnya kita mau melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap X3. Jadi, X1, X2-nya kita masukin ke independen, X3-nya kita masukin ke dependen. Sama seperti yang kemarin, kalau nilai koefisien jalurnya kan kita lihat di kolom ini. Nah, untuk menguji hipotesisnya kita lihat di kolom sig yang ini. Nah, misalnya yang pertama kita mau melihat, kita mau menguji hipotesis X1 terhadap X3. X3 kan suasana kerja. Ternyata nilai signifikannya itu kan 0,339. Itu lebih dari 0,05. Nah, berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap X3. Kalau yang X2, motivasi terhadap suasana kerja, dia nilai sig atau p-value-nya kan 0,029. Itu kan kurang dari 0,05. H0 ditolak, berarti dia berpengaruh langsung positif. Nah, karena yang X1 terhadap X3 itu H0 diterima, berarti kita akan melakukan trimming atau kita membuang variabel atau maksud saya tidak memasukkan lagi variabel remunerasi atau variabel X1-nya. Jadi kita melakukan lagi regresi seperti yang dari tahap awal. Nanti kita akan dapatkan output-nya. Nanti di sini kita lihat R square-nya pun berubah, nilai ANOVA-nya juga akan berubah. Gitu. Kalau di sini saya menggunakan metode backward, juga bisa teman-teman untuk melihat yang mana yang akan dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa lihat di kolom di tabel yang koefisien untuk nilai koefisien jalurnya X2 atau motivasi juga berubah. Tadinya kan 0,668 kalau kita masukkan juga variabel X1. Nah, tapi kalau variabel X1-nya tidak digunakan, maka nilai koefisien jalurnya juga berubah. Nah, nilai sig-nya juga berubah atau p-value-nya jadi 0,000. Nah, ini kan nilai sig-nya ini kan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, jadi setelah trimming terdapat pengaruh langsung positif X2 terhadap X3. Nah, untuk model yang ketiga, kita akan menguji X1, X2, X3, pengaruh langsung X1, X2, X3 terhadap Y. Jadi kita masukkan X1, X2, ketiga ke independen, Y-nya ke dependen. Nah, ini hasil output-nya. Di sini nilai dari koefisien jalurnya, di kolom sig ini untuk menguji hipotesisnya. Nah, yang pertama, X1 terhadap Y kan nilai p-value-nya 0,004. Dia karena kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, sama seperti yang di atas, kalau di sini nilai sig-nya 0,059. Dia lebih dari 0,05, berarti H0-nya diterima. Jadi dia tidak berpengaruh. Nah, kalau yang terakhir, X3 nilai terhadap Y, sig-nya itu kan 0,002. Dia kurang dari 0,05. Berarti dia berpengaruh langsung positif terhadap Y. Nah, begitu cara menguji hipotesis untuk uji signifikansi koefisien jalur. Nah, di sini selanjutnya saya akan memaparkan uji variabel mediasi atau menguji pengaruh tidak langsung. Variabel mediasi atau intervening merupakan variabel yang secara fungsional menjadi perantara pengaruh variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, untuk menganalisis variabel mediasi ini dapat dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama itu causal step yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny, dan yang kedua itu metode product of coefficient yang
dikembangkan oleh Sobel. Jadi kalau uji variabel mediasi ini, kita mau menguji variabel mediasinya itu atau uji pengaruh tidak langsung yang dihipotesis yang ini tadi, yang pengaruh tidak langsung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah metode causal step. Yang pertama, kita membuat persamaan regresi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang kedua, kita membuat persamaan regresi variabel eksogen terhadap variabel mediasi. Nah, yang terakhir, kita membuat persamaan regresi variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan memasukkan variabel mediasi. Nah, kemudian nanti kita akan menarik kesimpulan, apakah variabel mediasi tersebut memediasi secara sempurna atau memediasi secara parsial. Kriteria ujinya, variabel mediasi itu dikatakan memediasi sempurna kalau kita setelah memasukkan variabel mediasi itu, pengaruh eksogen terhadap endogen yang tadinya itu signifikan sebelum memasukkan variabel M menjadi tidak signifikan atau sebaliknya, yang tadinya signifikan menjadi signifikan. Berarti variabel mediasi itu telah memediasi secara sempurna. Nah, kalau variabel mediasi itu dikatakan sebagai variabel mediasi parsial jika setelah memasukkan variabel M atau variabel mediasi, variabel eksogen yang tadinya terhadap endogen itu signifikan, dia menjadi tetap signifikan. Jadi M itu dikatakan memediasi secara parsial. Nah, contohnya kalau dari soal yang di atas, ini kan hasil output sebelumnya. Ini yang tabel koefisien. Kalau ini berarti koefisien yang pertama ini X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau yang ini berarti X1, X2 terhadap X3. Nah, kita lihat, kita pertama mau menguji pengaruh X1 terhadap X3 jika melalui X2. Yang ini yang pertama. Nah, kita lihat pengaruh X1 terhadap X3 itu signifikan. Nih, yang remunerasi terhadap suasana kerja, sebentar. Oh, ini kayaknya maksudnya tidak signifikan deh. Enggak dong. Oh, mungkin saya ada keliru, nanti mungkin saya akan perbaiki. Mohon maaf. Nah, tetapi ketika melalui variabel mediasi, X1 terhadap X2 itu signifikan, X2 terhadap X3 signifikan. Itu bisa dilihat dari hasil output yang ini nanti. Gitu. Nah, kalau di sini dia dikatakan pengaruh langsungnya signifikan, nah, lalu kalau dia melalui mediasi juga signifikan, oh ini maaf bukan sempurna, dia memediasi secara parsial. Karena dia terhadap X1 terhadap X3, dia signifikan, melalui mediasi juga dia tetap signifikan, berarti dia parsial. Nah, kalau hipotesis yang kedua, jadi kalau di sini pengaruh langsung X1 terhadap Y signifikan. Kalau melalui mediasi, mediasinya di sini X3. Kalau X1 terhadap X3 ini tidak signifikan, X2 terhadap X3 signifikan. Hipotesis yang terakhir, kita mau melihat pengaruh X2 terhadap Y, di sini mediasinya X3. Jadi pengaruh langsungnya tidak signifikan. Tetapi kalau melalui mediasi, dia menjadi signifikan. Berarti X3 ini memediasi secara sempurna. Nah, ini adalah pembahasan tentang metode causal step. Untuk
Selanjutnya ada metode product of coefficient atau uji Sobel. Ini akan dijelaskan oleh Kak Tuti. Kepada Kak Tuti dipersilakan. Halo Kak Tuti. Kayaknya Mbak Timo nggak ada di Teams ya. Cuma ada di Google dulu ya Mbak. Mohon maaf Pak Bagus dan teman-teman kalau agak lama, Kak Tutinya lagi coba join lagi. Mohon maaf.
Saya share screen bentar ya.
Oh iya, teman-teman, nanti kan Kak Tuti akan menjelaskan tentang menguji variabel mediasi dengan namanya uji Sobel. Ini ada manualnya, nanti akan dijelaskan. Lalu dengan SPSS. Nah, untuk saya sambil nunggu Kak Tuti sedikit, nanti untuk uji Sobel dengan SPSS ini tidak bisa langsung kita seperti menganalisis regresi biasa karena nanti kita harus ada yang diinstal dulu sedikit itu. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Kak Tuti.
Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, lama saya membuka presentasinya karena terkendala. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait uji Sobel. Uji Sobel ini merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi itu secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut gitu. Jadi uji Sobel ini merupakan uji tidak langsung. Bisa dilakukan secara manual dan bisa juga menggunakan dengan cara SPSS. Untuk uji Sobel langkah yang manual, pertama-tama itu membuat hipotesis, terus yang kedua itu membuat statistik uji, menentukan T hitungnya, ya. Terus SAB per SA-nya itu apa? SAB sama dengan akar B kuadrat SA kuadrat plus A kuadrat SB kuadrat plus SA kuadrat SB kuadrat dengan keterangan SA itu standar error koefisien A, SB itu standar error koefisien B. Untuk A itu koefisien variabel bebas, berarti kalau di sini S, berarti S AB standar error koefisien bebas A, standar error koefisien bebas B. Ini statistiknya, maksudnya ini untuk standar errornya, AB-nya. Lalu untuk menentukan T tabelnya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, untuk uji menggunakan SPSS-nya, Kak Selin boleh bantu share link aplikasi SPSS-nya, nanti saya yang Yang mananya, Kak, maksudnya? yang kemarin kita diskusi itu. Oh ya, namanya. Iya. Namanya apa kemarin ya? Filenya saya kirim. Yang ini ya, Kak Tuti, maksudnya? Mana? Yang mana, Pak? Kemarin namanya apa ya? Aku lupa. Yang ini nggak sih, statistik olah data? Iya, yang datanya aja, Pak. Yang link, yang aplikasi SPSS-nya di share screen. Nah, terus aku datanya. SPSS maksudnya. Iya. Oh, bentar ya.
Nah, untuk menguji Sobel test itu kita tidak bisa langsung menggunakan PSS, tapi sebelum menggunakan SPSS itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi lain seperti aplikasi UpHighest ini gitu. Nah, aplikasi UpHighest ini berguna untuk langkah selanjutnya mempermudah kita dalam pengujian uji Sobel di SPSS. Jadi langkah pertamanya kita download dulu aplikasinya. Kak Selin boleh share screen yang tadi? Oh ya, bentar. Tolong. Yang tadi dari awal. Yang mana ini Kak? Yang UpHighest itu kan kita download dulu. Aku lupa ininya. Oh ya Apa? udah nggak apa-apa, langsung setelah kita di UpHighest kita ke ini berarti ke SPSS-nya. Nah setelah itu datanya kan kita masukkan. Nah ini misalkan datanya. Terus kita ke file, terus ke open, ke script ya, terus pilih Sobel SBS yang udah kita download tadi. Oh, di sini. Iya. Oke deh. SPS. Nih. Iya, SBS. Open ya? Iya, open. Nah, nanti setelah itu kita lihat outputnya. Belum ya? Belum. Gitu. Di run dulu Kak, di start. Di run, di start dulu. Run makro start usernya. Ke extension. Maaf sebelumnya, saya kan yang SPSS 22. Kalau yang di 22 itu, mohon maaf ya Kak Tuti, agak saya, dia adanya di utilities, di custom dialog sama baru install custom. Saya klik ya Kak Tuti. Ya, silakan. Boleh lanjut Kak Tuti. Boleh. Terus setelah itu ke Sobel SPD, terus di open.
Untuk langkah-langkahnya nanti bisa dilihat di Word atau di PPT-nya. Setelah itu kita klik Analyze, lalu Regression. Setelah itu Pressure and Highest Simple Mediation, Prosedur Sobel. Ya, yang 2004. Nah, kita masukkan X1 variabel mediatornya tadi itu apa gitu. Variabel independennya kan variabel eksogen ya, X1 berarti. Independen ya, Pak? Iya, independen. Terus variabel mediatornya X3. Variabel endogennya dimasukkan ke dependent variable. Ya. Terus kita pilih bootstrap 1000. 1000 ini terus checklist yang show effect-nya, show effect size, terus klik OK. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat di situ terdapat, mohon maaf Pak Selim bisa ke atas, ke yang hasilnya aja maksudnya, ke hasil yang, nah stop tadi. Untuk descriptive statistic and person correlation, itu bisa dilihat hasilnya untuk Y-nya berapa, untuk X1-nya berapa, untuk X3-nya berapa. Ini untuk direct and total direct-nya juga kita bisa dilihat. Dan untuk direct, indirect effect dan significance normal distribution-nya juga bisa dilihat. Dan untuk bootstrap itu tidak usah menggunakan asumsi normal. Berarti kan kalau kita lihat secara keseluruhan, bisa ke bawah langsung ke Selim.
Jadi hasil dari indirect effect and significant distribusi berdistribusi normal maksudnya. Indirect efeknya dan berdistribusi normal itu untuk efeknya nilainya 0,4350 dan signifikansinya 0,0904. Dan number of bootstrap-nya 1000, mungkin maksudnya batas maksimal sampelnya itu 1000, seperti itu. Untuk SPSS-nya mungkin itu saja, Kak Selin. Nah, selanjutnya uji kelayakan model uji kelayakan model ya, atau model fit. Bisa dilanjutkan. Nah, pengujian kecocokan model diperlukan untuk menentukan apakah model hipotetik yang diajukan sudah sesuai atau belum, atau konsisten dengan data empirik gitu. Pengujian kecocokan model diuji dengan cara membandingkan matriks korelasi teoritis dengan matriks korelasi empirisnya. Jika kedua matriks tersebut identik atau sesuai, maka model hipotetik yang diajukan tersebut dapat disimpulkan diterima secara sempurna. Pengujian kecocokan model secara manual bisa dilakukan dengan merumuskan hipotesis H0 R sama dengan R theta. Ini merupakan matriks korelasi teoritis sama dengan matriks korelasi empirik. Dan H1 R tidak sama dengan R theta, maksudnya itu matriks korelasi teoritis dikurangi matriks korelasi empirik. Dan untuk menentukan kecocokan modelnya, itu 1 dikurangi R, dikurangi koefisien model teoritis yang diusulkan per koefisien model empirik. Nah, setelah terdapat koefisien jalur tak signifikan. Keterangannya itu RM kuadrat bisa dilihat, teman-teman. Kak Selin boleh share Word-nya juga. Iya, bentar ya, Kak.
Silakan Kak Tuti. Iya. Bisa diperbesar Kak. Oh, iya, Mak. Kalau segini apakah cukup? Oh, iya. Terima kasih Kak Selin, cukup. Untuk menentukan tadi untuk menentukan RM itu terlebih dahulu ditulis kembali koefisien determinan berdasarkan struktur sebelum perincian ya. Bisa ke bawah lagi. Iya. Kalau misalkan sudah diketahui hasilnya, ini R kuadratnya 0,9044401 dan seterusnya. Langsung ke bawah aja Kak. Langsung di hasil struktur 2 menunjukkan bahwa koefisien 1 ke X tidak signifikan, berarti P31 atau variabel X1 dikeluarkan dari model. Nah, berarti kalau tidak sesuai itu tidak dianggap baik. Akibatnya, 2 hanya membuat regresi sederhana X3 atas X dengan koefisien determinan ya regresi 23 titik dan seterusnya. Nah, karena struktur 1 dan 3 semua koefisien jalurnya sementara koefisien jalur struktur 2 terdapat jalur tidak signifikan yang maka koefisien determinisnya itu habis 0,761. Nah, berdasarkan determinasi teori series ini ditentukan nilai model fitnya 0,98511. Selanjutnya itu menentukan kuadrat X kuadrat sama dengan W dikurangi min N karena N itu ukuran sampel, misalnya ukuran sampelnya dan D itu banyaknya koefisien jalur yang signifikan. Itu 1. Tadi Q-nya itu nah setelah hingga W apabila mendekati distribusi square dengan derajat bebas 1, hipotesis 0 akan diterima. Pada saat W semakin kecil, dengan demikian model hipotesis yang diusulkan cocok dengan data. Dari hasil perhitungan peroleh harga chi-square untuk derajat kebebasan 1. Hipotesis 0 akan diterima saat W semakin kecil mendekati 0. Dengan demikian, teoritis yang diusulkan cocok dengan data. Dari hasil penjumlahan peroleh chi-square sama dengan min 20 min 1 dan 0,4851187 itu tadi ya model uji fitnya.
sama dengan 1,5. Nah, H0 diterima atau garis yang diperoleh sesuai model Ziki apabila I-square 1,004 itu lebih kecil dari square tabel 3,8. Sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu apabila penjelasan saya tidak optimal karena keterbatasan saya dalam waktu mengerjakan. Mungkin itu saja yang dapat untuk teman kelompok saya. Terima kasih sudah optimal. Sayangnya yang tidak optimal ya. Itu saja. Iya, terima kasih banyak Kak Tuti atas pemaparannya. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin bertanya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Pak Yoga ya? Silakan Pak Yoga. Kedengaran nggak suara saya? Masuk nggak ya? Masuk Pak. Oke. Tadi kan harus ada yang dimasukin kayak skrip ya gitu ya Bu ya? Iya. Nah, itu boleh boleh minta nggak Bu skripnya apa? Soalnya tadi kayak tiap SPSS mungkin beda ya cara masukinnya. Oh, cara masukinnya Pak maksudnya? Skripnya juga Bu sekalian. Soalnya tadi lihat kayaknya cara masukinnya cepet juga gitu. Jadi agak ketinggalan di saya. Oh iya boleh Pak. Mohon maaf kalau tadi kan waktunya juga agak ini ya. Ada kendala juga. Nanti mungkin Bu Tuti ya, Bu Tuti bisa di-share ke teman-teman Bu Tuti. Boleh. Ya boleh nanti dikasih ke grup Pak. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak Yoga. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Sudah selesai ya? Putih. Selain Sudah, Pak. Lagi barangkali ada yang mau bertanya, Pak. Oke, ini Bapak juga siap-siap. Gini, itu yang model awal sama model akhir berbeda nggak akhirnya? Modelnya yang mana, Pak? Maksudnya, Pak? Yang awal, yang dibangun tadi sama Roslin, kan dilakukan uji signifikansi itu. Iya, Nah, Pak. ada nggak jalur yang tidak signifikan? Artinya modelnya berubah gitu? Ada, Pak. Hasil akhirnya gimana coba ditunjukin? Model terakhirnya aja. Oh, saya nggak ini sih. Cuman nanti kalau di model akhirnya yang ini yang X1 ke X3 dihapus sama X2 ke Y nanti dihapus, Pak. Karena nggak signifikan. Ya. Tapi Oke. Ya. Ini Bapak mohon maaf ya, ini dapat tugas dari webinar. Jadi hari ini nggak begitu full. Nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, saya pikir udah bagus ya. Tinggal kalau diterapkan di skripsi untuk pendidikan seperti apa ya nanti dipikirkan ya. Karena di sini pakai data sekunder bisa, data primer bisa ya. Oke, gimana teman-teman Bapak akhir ya? Mohon maaf nih. Gimana Tisa? Teman-teman masih ada yang nanya kalau Cukup ya, Bapak akhir ya. Kalau masih ada waktu, silakan bergabung di webinar ya. Webinar yang jam 9, silakan kalau ada waktu kosong. Saya pikir ada lah ya, sejam. Gitu ya, Risa? Baik, Pak. Baik, oke. Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Tuti dan Mas Salim.